Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yola Alviola. Sekarang saya akan mencoba mengulang materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Tonton terus videonya ya. Apa itu audit? Audit atau auditing adalah pengumpulan dan evaluasi data atau bukti dalam pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertakan bukti-bukti dengan tujuan untuk mengetahui kewajaran dari suatu laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Pemeriksaan harus dipimpin oleh seseorang yang bergelar akuntan dan memiliki izin praktek akuntan publik dari Menteri Keuangan. Pemeriksa harus membuat audit plan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis. Pemeriksa tidak boleh memiliki hubungan khusus atau kepentingan tertentu dengan perusahaan. Pemeriksaan akuntan memiliki tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Akuntan publik juga tidak menyatakan laporan tersebut benar karena pemeriksaan dilakukan secara sampling. Auditing dan akuntansi memiliki perbedaan, yaitu akuntansi memiliki sifat analitis sedangkan akunting memiliki sifat konstruktif. Resiko dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah yang pertama suku bunga bebas risiko, yang kedua resiko bisnis bagi nasabah, maksudnya adalah kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup untuk membayar pinjaman dengan alasan tertentu. Ketiga, audit memiliki dampak yang cukup penting dalam resiko informasi yang kemungkinannya informasi mendasari keputusan resiko bisnis ternyata tidak tepat. Selanjutnya adalah jasa asuransi merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan dalam laporan keuangan. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik. Selanjutnya ada jasa asetasi, adalah jasa yang diberikan akuntan publik di mana akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis. Asersi sendiri adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak secara implisit. Ada 5 jenis atestasi. Yang pertama adalah audit atas pelaporan keuangan historis, yaitu laporan tertulis yang menyatakan laporan keuangan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Maksudnya adalah menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, ulasan atas laporan keuangan historis adalah tingkat kepastian moderat dalam pelaporan keuangan dilakukan oleh organisasi non-publik. Keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, yaitu memberikan kepastian kepada pengguna internet dan mengevaluasi serta menguji keandalan sistem. Kelima, jasa atestasi lain adalah memenuhi keinginan klien untuk memberikan kepastian yang independen suatu informasi. Ada beberapa jenis audit, yaitu 1. Audit operasional, yaitu untuk mengevaluasi secara efisien dan efektif apakah setiap bagian dan prosedur serta metode operasi agar memperoleh saran untuk memperbaiki. Kedua, audit ketaatan, yaitu untuk memastikan apakah pihak yang diaudit melakukan prosedur dengan benar. Ketiga, audit laporan keuangan adalah untuk memastikan apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria tertentu. Auditor memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Kantor akuntan publik, kedua, auditor pemerintahan, ketiga, auditor badan pemeriksa keuangan, keempat, auditor pajak, dan yang kelima adalah auditor internal.
Kantor akuntan publik memiliki kegiatan yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT, jasa konsultasi manajemen untuk menjalankan bisnis agar lebih efisien, perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntan forensik, dan audit internal outsourcing. Ada 3 faktor yang mempengaruhi struktur kantor akuntan publik, yaitu kebutuhan akan independensi dari klien, pentingnya struktur untuk melahirkan kemampuan dalam bersaing dan meningkatkan resiko tuntutan yang dihadapi auditor. Menurut PMK 17/2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan, perorangan, dan persekutuan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK merupakan badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang terpercaya bagi investor agar dapat membuat keputusan investasi. Badan ini juga ikut serta dalam penerapan GAAP dan pengungkapan laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau yang disebut IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan pemeriksaan, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi IAPI sendiri untuk menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik dan melakukan penelitian. Prinsip akuntansi yang diterima umum GAAP yaitu standar yang mengatur bagaimana kejadian-kejadian ekonomi dilaporkan. Standar akuntansi yang diterima umum GAAS yaitu pegangan untuk membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya di dalam audit atas laporan keuangan historis. Terdiri dari standar umum yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor, standar pekerjaan lapangan yaitu pengumpulan bukti dan kegiatan lain selama pelaksanaan audit, standar pelaporan yaitu menyiapkan pelaporan mengenai laporan keuangan. Selanjutnya, pernyataan standar audit adalah interpretasi 10 standar audit yang berlaku umum. Jika pernyataan standar tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan, maka diperbolehkan menggunakan standar alternatif. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesional. KAP harus mendaftarkan diri pada program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan. Dewan Review Mutu atau DRM yang memiliki tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai. Laporan audit adalah tahap terakhir dari semua proses audit. Jenis-jenis dari laporan audit yaitu 1. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian terdiri dari judul laporan, alamat laporan auditing, paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, paragraf pendapat, nama KAP, dan tanggal laporan audit. Kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian yaitu semua laporan sudah masuk dalam laporan keuangan. Bukti audit sudah terkumpul dan auditor telah menjalankan tugasnya dan dapat dipastikan kerja lapangan telah ditaati. Ketiga standar umum telah ditaati, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pada laporan-laporan sebelumnya. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti dalam perkembangan di masa mendatang. Kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan, dan laporan keuangan disajikan secara wajar. Tetapi, auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan.
Penyebab paling penting dari penambahan paragraf adalah tidak adanya aplikasi yang konsisten dan prinsip-prinsip akuntansi umum GAAP, keraguan yang substansial mengenai going concern, audit setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan, penekanan pada suatu masalah dan laporan yang melibatkan auditor lain. Ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal material tetapi kurang lengkap pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Pengecualian dapat terjadi apabila bukti kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi secara umum, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Keempat, laporan pendapat tidak wajar dapat terjadi apabila auditor harus memberikan tambahan paragraf untuk ketidakwajaran laporan keuangan dan disertakan dampak dari ketidakwajaran tersebut. Terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat, yaitu pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Selanjutnya adalah definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salasaji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salasaji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat adalah jumlahnya tidak material, jumlahnya material tapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, dan jumlah sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Aspek dari material yang harus dipertimbangkan yaitu jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolak ukur tertentu, daya ukur dan sifat salasaji. Keputusan material kaitan dengan pembatasan lingkup audit umumnya jauh lebih sulit untuk mengevaluasi materialitas dari salah satu saji yang diakibatkan adanya pembatasan lingkup audit daripada pelanggaran terhadap akuntansi yang berlaku umum atau penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara tidak konsisten. Menurut Common Law, profesional audit bertanggung jawab atas isi yang ada di dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak hati-hati dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak. Faktor yang menjadi penyebab utamanya adalah 1. Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin tinggi akan tanggung jawab akuntan publik. 2. Kesadaran meningkat dari pihak Securities and Exchange Commission atau SEC mengenai tanggung jawab melindungi investor. 3. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. 4. Keinginan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi, tanpa melihat siapa yang salah bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban, atau yang sering disebut dengan deep pocket. 5. Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingency. 6. Banyak kantor akuntan publik memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan pemberitaan yang merugikan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta mengartikan masalah teknis dan auditing. Mengapa bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Hal tersebut terjadi dari kekurangan pemahaman para pengguna laporan keuangan sehingga menyebabkan adanya tuntutan terhadap akuntan publik.
Selanjutnya, kegagalan bisnis dapat terjadi apabila bisnis tersebut tidak dapat mengendalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga. Kegagalan audit dapat terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Audit juga memiliki resiko yang kemungkinannya bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melakukan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan kenyataannya terdapat salah saji yang material. Jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut dengan pertama konsep orang bijak, yaitu kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya melakukan audit dengan keahlian dan tidak diharapkan benar 100%. Kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain, yaitu para rekan mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka andalkan menurut undang-undang keagenan. Para karyawan kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan dan para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi teknis. Jika karyawan melakukan audit yang tidak memadai, maka rekannya dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Terakhir, tidak ada komunikasi istimewa, yaitu akuntan publik tidak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan alasan informasi tersebut rahasia. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik adalah syarat yang berkaitan dengan kecerobohan dan penipuan, syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak, dan syarat lain. Sumber dari kewajiban hukum adalah kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, dan kewajiban kriminal. Auditor memiliki tanggung jawab terhadap klien apabila menyelesaikan kontrak karena tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, pembatalan proses audit yang tidak bertanggung jawab, gagal menemukan kecurangan, dan melanggar syarat audit kerahasiaan. Pembelaan auditor terhadap tuntutan klien, yaitu kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada tugas yang harus dilakukan di dalam kontrak, baik yang tercantum atau yang dinyatakan secara jelas. Pelaksanaan tugas tanpa kecerobohan, kelalaian distribusi, dan ketiadaan hubungan timbal balik. Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga, yaitu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa, pelaksanaan kinerja tanpa kelalaian, dan ketiadaan hubungan sebab akibat. Kelalaian kontribusi biasanya tidak berlaku karena pihak ketiga bukan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal adalah yang pertama, Securities Acti tahun 1933 hanya berkaitan dengan persyaratan pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru. 2. Securities Exchange Acti tahun 1934 ialah kewajiban auditor berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit dan diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada SEC. Terakhir adalah Peraturan 10B-5 dari Securities Exchange Acti tahun 1934, yaitu menghalangi setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Berlaku tidak hanya bagi penjual langsung, tetapi juga akuntan, penjamin emisi, dan pihak lainnya. Kewajiban kriminal, yaitu cara keempat para akuntan publik yang dapat dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum ialah mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpunci, meningkatkan kinerja auditing, dan mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Dalam kewajiban hukum terdapat aktivitas khusus, yaitu riset dalam auditing, penetapan standar dan peraturan, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor, menetapkan persyaratan
peer review, melawan tuntutan hukum, pendidikan bagi pengguna laporan keuangan, memberikan hukuman kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas, dan melobi perubahan undang-undang. Seorang auditor dapat mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya, yaitu hanya berurusan dengan klien yang memiliki kelengkapan dan mempekerjakan seseorang yang kompeten dan melatih serta mengawasi secara layak, mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, mengerti bisnis klien, melakukan audit yang bermutu, menyimpan pekerjaan yang layak, mendapatkan surat penugasan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia, mengadakan asuransi yang memadai dan mencari bantuan hukum. Tujuan dari pengauditan laporan keuangan adalah pemberian pandangan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak wajar atau auditor tidak dapat menarik kesimpulan karena bukti yang tidak memadai, maka auditor wajib menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan audit. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen tetap kukuh terhadap pembeberan laporan keuangan yang dianggap auditor tidak wajar, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau yang disebut adverse atau opini wajar dengan pengecualian atau yang disebut qualified atau menarik diri dengan kontrak kerja. Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan mengharuskan presiden, direktur, dan manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Manajemen mengesahkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia dan informasi yang diungkapkan telah lengkap dan benar. Tanggung jawab auditor ialah merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi, namun hal tersebut tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat. Untuk mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Tanggung jawab auditor terhadap tindakan ilegal ialah tindakan ilegal secara langsung. Biasanya auditor akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Tindakan ilegal berdampak tidak langsung, yaitu standar audit menyatakan bahwa auditor tidak memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan ilegal berdampak tidak langsung dapat dideteksi. Akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Auditor harus menanyakan pada manajemen mengenai kebijakan yang mereka terapkan untuk mencegah tindakan ilegal dan apakah manajemen mengetahui adanya hukum dan peraturan yang mungkin telah dilanggar perusahaan. Akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul ketika auditor yakin bahwa tindakan ilegal terjadi. Beberapa tindakan yang diperlukan untuk mengetahui tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan tersebut adalah 1. Auditor pertama kali harus menanyakan kepada manajemen yang tingkatannya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat. 2. Auditor harus konsultasi dengan penasehat hukum klien atau ahli lainnya yang memahami mengenai potensi tindakan ilegal.
Dan ketiga adalah auditor harus mempertimbangkan bukti audit untuk menentukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal. Tindakan ketika auditor mengetahui tindakan ilegal ialah: 1. Mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapannya. 2. Mengkomunikasikan dengan komite audit otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Dan yang terakhir adalah jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mencakup informasi yang persuasif dan informasi yang kurang persuasif. Keputusan yang ada dalam bukti audit adalah bagaimana prosedur audit yang akan digunakan, berapa ukuran sampel yang akan dipilih, item-item mana saja yang akan dipilih dari populasi, dan kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya, ketepatan bukti yaitu ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo, akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Apa itu relevansi bukti dan relevansi bukti adalah bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Reliabilitas bukti yaitu bukti yang harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik yang dapat diandalkan, yaitu: 1. Independensi penyedia bukti, yaitu bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas. 2. Efektivitas pengendalian internal klien, yaitu bukti audit telah dapat diandalkan jika pengendalian internal klien efektif, bukan lemah. 3. Pengetahuan langsung auditor, yaitu bukti audit yang diperoleh oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan dapat lebih diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi meskipun sumber informasi bersifat independen. Bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. 5. Tingkat objektivitas, yaitu bukti yang objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti subjektif. 6. Ketepatan waktu, yaitu bukti yang terkumpul tepat pada waktunya, dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Selanjutnya, kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Dan yang terakhir, mengenai jenis-jenis bukti audit. Dalam memutuskan audit prosedur mana yang akan digunakan, ada beberapa jenis bukti-bukti pemeriksaan yang dapat dipilih oleh auditor, antara lain: 1. Pemeriksaan fisik. 2. Konfirmasi. 3. Dokumentasi. 4. Prosedur analitis. 5. Wawancara. 6. Rekalkulasi. 7. Pelaksanaan ulang. Dan ke-8 adalah observasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.